Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas profitabilitas dan hubungannya dengan arus kas operasi. Kita mulai dengan laba terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya, laba adalah tujuan didirikannya sebuah perusahaan. Sehingga cukup wajar ketika seorang CEO diukur keberhasilannya atas dasar laba. Tapi yang perlu diingat bahwa laba ini bersifat accrual. Sementara itu, arus kas akan terdiri dari 3 jenis. Jadi yang pertama adalah arus kas operasi, CFO, arus kas investasi, CFI, dan arus kas pendanaan atau CFF. Kita nanti akan melihat apa hubungan arus kas operasi dengan profitabilitas dan modal kerja. Kita akan melihat dengan model kuadran arus kas operasi versus laba. Ada 4 kuadran yang bisa kita buat di sini, mengkaitkan antara laba dengan arus kas. Yang pertama adalah perusahaan memperoleh laba sekaligus arus kas operasi positif. Yang kedua, perusahaan memperoleh laba tapi arus kas operasi negatif. Yang ketiga, perusahaan rugi tapi arus kas operasi positif. Dan yang terakhir, perusahaan arus kas operasinya negatif serta rugi. Kuadran 1 adalah kondisi di mana perusahaan memperoleh laba sekaligus arus kas operasi positif. Jadilah kondisi yang normal dan yang diharapkan oleh semua perusahaan. Sementara itu, yang kedua, perusahaan memperoleh laba tapi arus kas operasinya negatif. Ini akibat perusahaan salah kelola dalam modal kerja. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian tetapi arus kas operasinya positif. Jadi pada dasarnya masalahnya cukup fundamental di mana perusahaan mengalami kerugian akibat tidak mampu meyakinkan pelanggan untuk membeli produknya dalam jumlah yang cukup serta struktur biaya yang tidak memadai. Positifnya arus kas operasi di kuadran 3 hanyalah sementara. Dan yang terakhir kuadran 4 di mana perusahaan rugi sekaligus arus kas operasi negatif. Ini terjadi pada startup atau perusahaan yang sedang mengalami krisis. Kita akan melihat dengan contoh angka setelah konsepnya kita pahami. Kita mulai dengan kondisi yang normal terlebih dahulu, di mana perusahaan memperoleh laba dan arus kas operasi positif. Inilah posisi 0. Kita bisa lihat nanti datanya adalah pada perubahan aset lancar dan utang lancar untuk mengetahui modal kerja, perubahan pada laba, dan perubahan pada arus kas operasi. Kondisi yang pertama, 1A, perusahaan mengalami masalah piutang. Jadi, kalau kita perhatikan arus kas operasinya negatif, walaupun perusahaan mengalami laba. Jadi, perusahaan berhasil menjual, tapi hasil penjualannya masih tersangkut di piutang atau piutangnya bengkak. Jadi solusinya adalah mempercepat penagihan piutang serta kedepannya memperbaiki kebijakan kredit. Untuk kondisi 1B, masalah yang terjadi adalah masalah persediaan. Jadi perusahaan memperoleh laba, tapi persediaan di aset lancarnya bengkak atau banyak sekali, atau overstock. Jadi solusinya adalah perusahaan mengurangi tingkat persediaan atau kedepannya memperbaiki kebijakan persediaannya. Yang ketiga atau 1C, ini gabungan masalah piutang dan persediaan. Kalau tadi individual, sekarang gabungan, walaupun dengan skala yang lebih ringan, tapi karena gabungan secara total tetap mempengaruhi arus kas operasi. Pada contoh di sini arus kas operasinya negatif akibat perusahaan terlalu banyak invest di modal kerja. Bisa kelebihan persediaan sekaligus tidak berhasil menagih piutangnya. Jadi kebijakan modal kerja perlu dibenahi. Kita kembali ke awal, kuadran 1 lagi.
untuk melihat efek pada kuadran yang berbeda. Pada kuadran 3 di sini, arus kas operasinya masih positif, tapi perusahaan mengalami kerugian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada contoh yang awal ini, kerugian akibat pendapatan yang turun, sementara biayanya sama. Nah, di sini kita perlu mengevaluasi kembali bagaimana supaya pendapatan bisa naik kembali dengan melihat kebijakan pada harga dan mungkin tingkat persaingan yang ada. Nah, kemudian kerugian yang kedua akibat biaya meningkat. Pada contoh ini yang pertama adalah biaya pada beban pokok penjualan meningkat, tetapi penjualannya sama, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu, pada contoh ini akibat dari efisiensi yang mungkin masih harus ditinjau kembali. Jadi bagaimana caranya supaya cost of goods sold atau beban pokok penjualan ini bisa turun kembali. Jadi langkah-langkah penghematan apa yang bisa kita lakukan. Pada contoh yang berikut adalah kondisi di mana dua hal yang buruk terjadi, yaitu pendapatan turun dan biaya mengalami peningkatan. Jadi ini yang menyebabkan kerugian akibat dari dua buah kejadian. Oleh karena itu perlu evaluasi menyeluruh bagaimana kebijakan penjualan serta efisiensi internal. Kemudian pada contoh berikutnya, ini terlihat lagi bahwa perusahaan semakin rugi, tapi supaya arus kas operasi positif, perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok, sehingga utang usahanya mengalami kenaikan yang pesat. Nah, solusinya adalah bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan dari pelanggan dan pemasok, ya, karena tidak mungkin selamanya menunda pembayaran kepada pemasok. Kita kembali ke awal, di mana perusahaan arus kas operasinya positif dan memperoleh laba. Kondisi yang terakhir adalah kuadran 4, di mana perusahaan mengalami kerugian sekaligus arus kas operasinya negatif. Akibat ada beberapa hal yang terjadi di sini. Jadi piutangnya bengkak, persediaan semakin banyak yang tidak terjual, piutang usaha susah ditagih, pendapatan turun, dan biaya mengalami peningkatan. Jadi betul-betul suatu krisis yang luar biasa karena dua hal terjadi sekaligus, yaitu rugi sekaligus arus kas operasi negatif. Jadi sekali lagi perlu evaluasi menyeluruh terkait kebijakan modal kerja maupun kebijakan penanganan pendapatan dan biaya. Kemudian krisis berlanjut lagi di sini. Jadi untuk mengatasi arus kas, perusahaan melakukan penundaan pembayaran kepada pemasok sehingga utang usaha mengalami peningkatan. Baik, jadi pada akhirnya kita harus membuat solusi. Jadi ada berbagai macam aspek yang perlu dilihat. Dari sisi laba rugi adalah pendapatan dan efisiensi. Dari sisi aset lancar, piutang dan persediaan. Sementara dari sisi utang lancar, kita mungkin perlu memperbaiki modal kerjanya dalam konteks menurunkan tingkat utang usaha dengan cara pendanaan jangka pendek. Kita kembali ke awal. Jadi perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang arus kas operasinya positif dan memperoleh laba. Kita sampai di catatan akhir. Jadi, sekali lagi, ketika sebuah perusahaan itu hanya memperoleh laba, maka masih perlu dipertanyakan apakah arus kas operasinya sejalan atau tidak. Supaya arus kas operasi dan laba sejalan, maka perusahaan harus mampu mengelola modal kerja. Jadi dalam jangka panjang, sebuah perusahaan yang sehat
adalah perusahaan yang memperoleh laba sekaligus mampu mengelola modal kerja sehingga arus kas operasinya positif. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.